Assalamualaikum viewers, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Untuk yang baru gabung di channel Bincang Ruang Tamu. Viewers, kali ini saya mengejar Ibu Hera nih yang lagi ada di Jogja. 500 km hanya untuk viewers, hanya untuk menerangkan jenis-jenis kanker yang akan kita tetap bahas. Akan terus berbagi ilmu. Apa itu kanker, bermacam-macam jenis kanker. Viewers, sebelumnya kita membahas masalah serviks ya Bu ya, untuk perempuan. Nah kali ini, alhamdulillah, kita akan membahas kanker prostat, yang mana kanker prostat itu identik dengan laki-laki ya Bu. Oke viewers, dan terima kasih nih untuk yang subscribe, yang like, share, dan juga komen. Terima kasih untuk support kepada channel ini, insya Allah. Dengan support viewers, channel ini akan lebih baik lagi, lebih maju lagi, insya Allah. Amin. Oke, stay tune ya untuk bahasan kita kali ini. Kita nih, Bu Hera, terutama laki-laki ya, laki-laki sering dengar kanker prostat, ya, kanker prostat. Sebenarnya itu kanker prostat apaan ya? Terus fungsinya apa? Untuk prostat. Dan posisinya di mana? Oke. Ya, memang benar ya, kalau yang namanya kita bicara prostat, otomatis ini adalah organ yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Nah, kalau kemarin ini serviks, ya memang hanya dimiliki perempuan. Ya. Nah, untuk prostat sendiri nih viewers, jadi prostat itu adalah suatu organ yang dimiliki laki-laki tadi, yang fungsinya itu sebagai kelenjar. Nah, kalau misalnya yang namanya kelenjar, itu pasti menghasilkan cairan. Jadi sebenarnya tidak hanya prostat ya, pokoknya semua yang kelenjar itu pasti menghasilkan cairan. Nah, kebetulan si prostat ini adalah suatu kelenjar, menghasilkan cairannya tuh cairan apa? Nah, cairannya itu adalah, kalau misalnya masyarakat umum mungkin lebih mengenalnya itu kayak air mani ya, cairan dari sperma gitu kan. Nah, itu cairan itu fungsinya tuh sebagai nutrisi juga gitu. Nah, itu letaknya di mana? Kalau letaknya sendiri, dia ada di daerah bawah tulang panggul ya, tulang panggul laki-laki. Nah, diapit oleh kantung kemih, dan juga di bawahnya itu rektum. Rektum itu usus besar. Nah, kemudian menariknya, ada yang namanya uretra. Uretra itu adalah selang dari kantung kemih tadi, mengalirkan air kencing ya, urin, nanti ke ini ya untuk pengeluarannya, tetapi melewatkannya itu ke prostat tadi. Jadi ngelewatin ke prostat tadi gitu. Untuk yang prostat sendiri, viewers, tadi yang saya bilang kan menghasilkan cairannya. Nah, ternyata di dalam cairan tersebut pun ada suatu protein, namanya protein spesifik antigen. Ingat nggak? Kayak pernah ya waktu pas kita bicara screening kanker, salah satunya itu adalah kita bicara screening untuk kanker prostat itu kan PSA, uji PSA, prostat spesifik antigen. Nah, itu mungkin kalau saya boleh jelaskan. Berarti ada posisinya itu di bawah panggul ya? Karena mitosnya gini nih, beneran agak melenceng. Mitosnya itu sama kan jadi zaman dulu. Kok? Ya, air mani itu tempatnya di dengkul, kopong. Pasti viewer paham, zaman-zaman dulu. Ya, itu mitos. Dan alhamdulillah sekarang sudah jelas kan di bawah panggul, kantung kemih, dan lain sebagainya. Terus, bener gak sih ini kalau kanker prostat itu dimiliki hanya laki-laki yang yang berusia lanjut? Oke, memang kanker prostat ini banyak diderita oleh laki-laki di atas usia 50 tahun.
gitu. Oke. Jarang banget laki-laki yang usianya masih 40 ke bawah itu terkena kanker prostat. Memang seperti itu. Tapi viewers ya, usia tadi ya, usia yang udah cukup ini gitu kan, udah cukup matang gitu, bukan satu-satunya faktor resiko. Sebetulnya ada hal lain, yaitu apa? Riwayat keluarga. Riwayat keluarga. Nah, kalau misalnya nih viewers, kalau misalnya di keluarganya nih ya, bapak atau saudara laki-laki itu sudah terkena kanker Diagnosis prostat, kanker prostat, ya. nah itu juga mesti hati-hati karena ternyata dari hasil penelitian, kalau di dalam keluarga tersebut ada yang terkena kanker prostat, kita bilangnya tuh keluarga itu first degree family ya. Jadi tadi ya bapak atau saudara kandung gitu kan. Nah, itu ternyata resiko kanker prostatnya 2-3 kali lipat lebih tinggi sih dibandingkan yang lain gitu. Oke. Tadi kan Bu Hera juga nyinggung masalah PSA nih, screening ya. PSA screening itu deteksi dini kanker prostat. Ya. Terus tapi ini beberapa teman saya bilang nih kalau tes PSA itu kurang bermanfaat. Ya, kurang bermanfaat. Benar sih? Memang di sini ada di kalangan peneliti sendiri ya, sih ada dua kubu ya. Jadi kubu pertama yang mengatakan bahwa hasil dari uji PSA tadi ternyata banyak yang membuat pasien itu overthinking gitu kan, jadi khawatir gitu. Padahal tes PSA hanya menyampaikan profil resiko saja. Profil resiko saja, bukan menyampaikan Anda terkena kanker atau enggak gitu, bukan gitu kan. Hanya menunjukkan ini bagaimana resiko Anda gitu. Nah, karena misalnya nih hasil tes skor PSA-nya tinggi, si dokter buru-buru membiopsi gitu. Padahal kan itu hanya menunjukkan profil resiko. Nah, satu pihak yang seperti itu, wah ini bahaya nih tes PSA karena seperti itu ya disikapinya gitu kan. Nah, tetapi di pihak yang lain nih, kelompok yang lain, peneliti bilang sampai saat ini belum ada screening yang lebih baik lagi nih gitu kan untuk kanker prostat selain PSA. Jadi memang yang di sini yang perlu kehati-hatian itu adalah menginterpretasikan hasil tes PSA-nya. Mungkin itu. Kembali lagi interpretasi ya. Jangan terlalu insecure. Nah, dan sebagai tambahan untuk yang tes PSA ini, kalau saya melihat guideline internasional ya dari institusi kesehatan, itu direkomendasikan untuk laki-laki sudah di atas usia 50 tahun. Oke, viewers jelas ya. Di atas 50 tahun sangat recommended. Jadi kalau bukan PSA yang diagnosis kanker prostat lalu apa? Kalau untuk mendiagnosis pastinya. Kalau untuk mendiagnosisnya dengan cara biopsi. Itu sih. Terus ini ciri atau gejala kanker prostat itu? Nah, biar viewers paham. Lebih terurai lagi ya. Kita mengurai ya, terutama brodi-brodi di luar sana, teman-teman yang di luar sana, insya Allah semoga tercerahkan. Oke. Ciri dan gejala nih, sudah jelas. Oke, tadi ya selain umur yang harus agak hati-hati gitu kan. Oke, meskipun umurnya masih muda, tapi kalau ada riwayat keluarga itu juga mesti hati-hati ya. Umur, riwayat keluarga. Nah, terus udah gitu ciri-ciri atau gejala klinis yang lain biasanya berhubungan dengan kelainan buang air kecil atau kencing ya, misal. Yang apa nyeng ya? Yang dikaretin tuh semua. Nah, misalnya memang tiba-tiba sering kencing, misalnya gitu kan. Beser. Bahasa kita. Atau justru susah untuk menahan kencing. Terlepas. Gitu. Wah, bahaya juga tuh. Iya, ada yang punya resiko, ada yang punya pengalaman kemarin, ada yang cerita saya tuh.
Kali berapa? Kemudian juga bahkan kencingnya sakit. Hmm. Sakitnya tuh kayak bisa berasa terbakar gitu. Bahkan ada yang sampai ada darahnya gitu. Oke, itu kalau terkait sama air kencing ya. Ya, ya. Terus yang lainnya, kesulitan ereksi gitu. Kemudian juga Ya, ya, ya. ketika ejakulasi juga menyakitkan. Tahu kan bedanya ereksi sama ejakulasi ya, Jadi, gitu kan? selain teriak yang itu, ada lagi teriakan yang lain nih. Nah, bisa jadi juga justru kadang ada darahnya Sakit, bro. di air maninya tadi, gitu kan? Kadang-kadang ada darahnya, Ya. gitu kan? Sekarang gimana tahu darah ya? Maaf ya. Kalau misalnya berhubungan intim itu kan kita nggak melihat. Sekali-kali mukanya lihat. Oke. Tapi untuk kesehatan apa sih yang nggak bisa? Kita itu bagian dari tes lah. Tes secara simpel ya. Secara simpel. Iya. Dan mungkin kan tadi ya tidak hanya dari situ kan. Tadi ada gejala-gejala yang lain. Yang lain. Nah, yang lainnya berhubungan nggak tuh? Misalnya nih contohnya juga kan tiba-tiba kayak lemes nggak jelas gitu kan. Lemes nggak jelas gitu, kayak nggak ada energi. Kemudian juga berat badan juga turun gitu kan. Iya. Berat badan yang drastis ya turunnya? Turunnya nggak sih, nggak ada. Ya biasanya kan menyusut aja. Proses ya biasanya. Itu. Gini. Oke, menyinggung yang tadi itu artinya kan hubungan seksual ya. Dan apa sih namanya? Hubungan seksual dan masturbasi itu mempengaruhi nggak itu? Mengenai risiko kanker prostat nggak? Hubungannya apa hubungannya? Oke. Nah ini juga takutnya jadi mitos atau fakta. Dijelaskan mitos atau fakta nih bahwa hubungan apa sih? Hubungan seksual atau masturbasi ya kan bisa mempengaruhi risiko kanker prostat. Hubungannya nih kita dengerin ya penjelasannya. Oke. Jadi kalau dulu ya, kalau saya boleh bilang tuh, dulu itu sebenarnya masih sebatas rumor bahwa ada korelasi antara kanker prostat dengan hubungan seksual atau bahkan masturbasi gitu kan. Tapi sekarang ternyata ada bukti saintifik, data hasil penelitian yang dirilis kalau nggak salah tahun 2016 itu, dan jumlah dirilis oleh itu yang melakukan penelitiannya Harvard University Public School, iya, School of Public Health, maaf. School of Public Health, Harvard University. Iya betul. Jelas. Nah itu subjeknya pun cukup besar, 32 ribuan kalau nggak salah. Terus udah gitu di follow up nih si laki-laki yang 32 ribu itu selama 18 tahun. Jadi terus dilihat gitu kan bagaimana resiko terhadap kanker prostat. Terus ya. Iya, selama 18 tahun, sehingga di sini sudah ada data. Selama 18 tahun dari awal tes. Iya betul. 18 itu tahun. Berganti pegawai terus continue ya, pasti berganti pegawai. Mungkin kan pegawai udah masuk umur 40, 18 tahun kemana ya. Iya betul. Tapi ya sudah. Nah jadi dari hasil penelitian ini sudah confirm bahwa memang ada korelasi antara kanker prostat dan juga hubungan seksual atau masturbasi. Sebetulnya gini, hubungannya apa itu ya? Hubungannya itu adalah melepaskan spermanya. Baik itu dari hubungan seksual, masturbasi, atau bahkan mungkin mimpi basah gitu, pokoknya keluar gitu. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya sperma keluar dari tubuh. Betul. Saya pikir tuh kuantitas hubungan intim, frekuensi hubungan intim, atau frekuensi masturbasi, ya kan pastilah ya. Kita bukan membahas untuk masalah tabu, tapi ini kita bahas secara edukatif, ya, bukan ke arah sana. Jadi takutnya nih frekuensinya tinggi atau frekuensinya rendah sekalipun, ya kan bisa menghasilkan prostat.
Ini saya belum selesai nih menjelaskan bagaimana hasil ininya ya, berkorelasinya dari hasil penelitian ini. Justru memang iya, korelasinya adalah dari hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelepasan sperma tadi ya, mau dengan cara-cara yang tadi Rilis. apapun itu caranya gitu kan. Orang yang sering, laki yang sering merilis spermanya sebulan lebih dari 20 kali. Tulis satu. Sebulan lebih dari 20 kali. Kurang lebih. Ya. Resiko kanker prostatnya 20% lebih rendah. Dibandingkan dengan laki-laki 20% lebih rendah. Betul. Dibandingkan dalam sebulan 20 kali, frekuensinya 20 kali itu artinya 20% lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mengeluarkan spermanya dalam sebulan cuma 4-7 kali. Kesimpulan yang sederhana apa tuh? Bahasa sederhana nih. Bahasa sederhana. Itu kan bahasa ilmiah benar sih. Iya, semakin sering berarti resiko terkena kanker prostatnya semakin rendah. Nah, tapi begini nih, sekarang ada penelitian yang lain lagi nih. Penelitian yang lain lagi yang menggunakan subjek penelitiannya nih laki-laki yang umurnya masih muda banget. Itu bergantung umur juga ya. Oke. Penelitian yang lain, viewers, yang menggunakan subjek laki-laki relatif masih muda, justru melihatnya itu bahkan sering dikeluarkan spermanya, kok malah resikonya untuk kanker prostat itu berbanding terbalik gitu kan, malah meningkat juga gitu. Jadi makanya dari hasil 2 penelitian yang kontroversial ini, maksudnya yang berbeda ya hasilnya gitu kan, masih ada PR bagi peneliti. Ini apakah usia juga berkorelasi gitu kan? Nah kalau misalnya usia muda banget, sering mengeluarkan spermanya malah justru lebih beresiko gitu kan. Sementara kalau yang penelitian dilakukan Harvard itu kan usianya udah relatif lebih matang lah dibandingkan ini. Menarik viewers ya, tapi sebelum itu please subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terus kita lanjut lagi nih. Apa? Keren. Kenapa sih ejakulasi itu bisa menurunkannya? Kenapa sih bisa? Ya tadi merilis ya. Rilis itu bisa menurunkan. Oke, viewers, untuk memperjelas supaya bahasanya sama ya. Saya tambahin lagi, bukannya terlalu sering itu bisa sesuatu yang melampaui batas? Apa tidak dalam hal itu ya, Oke. Nah, ini juga tadi PR pertama, tadi kan disebutin kenapa nih ada 2 penelitian yang hasilnya kok agak berbeda gitu kan, dengan populasi yang berbeda, satu muda banget, satu yang biasa gitu kan usianya. Nah, terus PR yang kedua, ketika ditanya, ini penyebabnya apa nih? Kok ejakulasi atau tadi yang saya bilang rilis sperma ya, melepaskan sperma itu bisa menurunkan risiko kanker prostat. Ini baru sebatas hipotesis nih, belum dibuktikan, masih PR nih. Hipotesis. Ya, masih PR nih, masih perlu dibuktikan. Tetapi hipotesisnya adalah kemungkinan karena ketika si sperma dilepaskan, kan itu kan ada cairan spermanya ya, cairan mani yang tadi dihasilkan oleh prostat itu. Itu sekaligus membilas zat-zat kimia yang tersisa. Kan itu kan ada kantung kemih, urin gitu kan lewat situ. Itu mungkin sekalian terbilaskan gitu ya, zat-zat kimianya gitu kan gitu. Itu mungkin baru hipotesis. Jadi gini, terkait kanker prostat juga di luar sana ya, banyak mitos juga yang bilang kalau kanker prostat bisa mengakhiri kehidupan seksual laki-laki. Bisa nggak sih? Ya nggak, viewers? Kita kan laki-laki harus tahu, benar nggak sih? Menarik.
Iya, memang salah satu efek samping, pengobatan kanker prostat itu Hmm. adalah impotensi ya, impotensi, Impotensi. ya kan? Resiko pengobatan kanker prostat. Betul, efek Jadi mau sampingnya. milih kanker prostat apa impoten? Gak ada yang enak pilihannya, sumpah itu loh. Soalnya begini Ya. ya, viewers ya. Kalau kanker prostat, terutama untuk yang stadium lanjut ya. Nah, pengobatan atau terapi utamanya itu adalah Tapi itu kan proses terapi ya, maaf saya potong. Ya, proses terapi. Bisa ada dua pilihan nih. Jadinya nih ya, pasien nih. Gue nggak terapi, tapi gue kena kanker prostat. Gue terapi, hilang. Ya, kembali lagi ya itu pilihan masing-masing ya, gitu kan. Cuman kan kalau misalnya nih terapi gitu kan. Nah, terutama tadi yang saya bilang, kalau misalnya udah stadiumnya lanjut, itu biasanya terapi yang utamanya itu namanya katastrasi. Katastrasi ini adalah dia menghilangkan testis. Wow. Tahu kan? Testis tahu ya? Tahu. Testis itu kan dia ya, bro. Nah, testis itu ribet loh, sumpah. Testis itu kan menghasilkan hormon androgen, hormon laki-laki lah, testosteron dan segala macam gitu. Testosteron biasa sih kembar itu. Iya, gitu kan. Nah, jadi si katastrasi sendiri ada dua cara nih, viewers. Ada yang dengan operasi, lebih dikenal dengan istilah operasi prostat ya. Bahasa halusnya sopan, operasi prostat. Padahal hilang. Katastrasi dengan cara operasi. Nah, ada lagi katastrasi dengan yang lain. Cara yang lain, metode yang lain ya. Dengan obat, dibilangnya itu terapi hormonal. Tapi kan proyeksi pengobatan itu panjang ya. Iya, tapi ujung-ujungnya sih goalnya sama, menghilangkan testis tadi. Dengan obat pun bisa. Si testisnya nanti jadi mengecil. Ya, prosesnya yang satu lebih cepat, yang satu lebih pakai perjalanan. Gitu, iya. Nah, jadi di sini sih sebenarnya. Jadi karena si testisnya dihilangkan, which is yang memproduksi hormon androgen tadi, nah itulah yang jadi terpengaruh. Pasti berpengaruh. Itu kan penyemangat loh itu. Udah ya, viewers ya. Itu penyemangat hilang. Iya. Cheerleadernya hilang. Halo. Iya. Nah, jadi sebenarnya bukan prostatnya, karena prostat kan tidak menghasilkan itu. Prostat itu kan hanya menghasilkan tadi kan cairan aja. Iya, betul. Gitu. Jadi fungsi prostat hanya menghasilkan cairan sperma ya. Terus jika terjadi kanker prostat itu justru yang diservis di otak-atik ya, testisnya. Saya sensor. Nggak apa-apa, ini oke. Iya. Yang di otak-atik jadi testisnya kan? Iya, benar. Memang yang. Tapi itu pasti pengaruh kan? Pengaruh ke udah nggak 100% lagi full power. Ya full pastilah. Power ya. Ya kalau misalnya si testisnya di kotak-katik kan yang tadi hormon kelaki-lakian kan udah nggak ada. Kesepian, nggak ada cheerleader. Santai aja viewers. Iya, gitu. Ya otomatis kan kalau misalnya si hormon androgen tadi, hormon laki-laki tidak ada, ya efeknya ke sifat laki-lakinya dong. Misalnya nih hasrat seksualnya kan jadi berkurang atau bahkan mungkin hilang sama sekali gitu kan. Gak pede juga, kadang kena mental juga. Iya, betul. Kemudian disfungsi ereksi dong. Ereksi disfungsional. Iya, kemudian juga nih kadang-kadang karena si testisnya menghilang atau mencut ya, kalau misalnya tadi dengan terapi obat ya, bukan operasi tadi katastrasinya. Nah, ini penis juga suka ikut-ikutan menyusut nih. Gitu. Serem gak lo? Nah, kemudian juga nih karena udah bubar itu warung, udah bubar. Hormon laki-lakinya jadi tidak ada. Kadang-kadang jadi ada pertumbuhan di payudara juga gitu.
You. Cin. Kemudian Oke, si paham. hormon laki-laki pun sebenarnya sama aja sama hormon perempuan ya. Hmm. Kalau misalnya si hormon laki-laki sudah tidak ada gitu kan, menyusut, itu juga efek sampingnya tuh osteoporosis tuh gampang. Oke, jadi apa sih, penipisan tulang ya? Betul. Penipisan tulang. Terus kadang-kadang juga ada yang berat badan langsung naik gitu Anemia kan, juga, cepat anemia juga, cepat Wow. capek juga. Oh, banyak gitu juga kan. ya? Iya. Bonusnya banyak loh. Iya, karena Kalau kan yang itu hilang, makanya dijaga sarung. Penting. Iya, iya. Lelah juga ya. Iya. Kolesterol ngaruh gak tuh kolesterol? Nah, kadang-kadang juga ada nih yang ngaruh ke kadar kolesterolnya jadi tinggi gitu kan. Oke. Iya. Kolesterol tinggi, jadi high pressure, blood high pressure juga tinggi ya? Darah tinggi. Iya, bisa jadi. Emosi bro, wah apa gue udah hilang nih, jangan sampai lo yang gue hilangin nyawa gitu kan. Bisa jadi tuh ciri-ciri kanker prostat ya, emosional. Bisa jadi, ya kita santai aja, jangan terlalu tegang. Terus masa otot. Ya itu, jadi kadang-kadang juga ada efek samping dari tadi ya, kehilangan hormon androgen itu juga masa otot juga jadi menyusut ya. Menyusut. Jadi kurus gitu kan. Ada yang tambah kurus, malah ada yang berat badan naik. Terus, malah ada yang ketajaman mental. Ketajaman mental itu bersambung dengan percaya diri. Benar nggak sih? Betul. Itu sisi psikologis ya. Ketajaman mental itu kan pasti. Bener banget. Terus kurang pede jadinya kena mental, kurang pede, psikologis kena, ngumpet di belakang kamar gitu kan. Numbuh bro. Iya. Luar biasa. Oke. Jadi pengobatan yang, nah ini kembali lagi ke konten sebelumnya nih, kita keluar konteks lah ya. Kalau prostat itu ada nggak, pernah dengar nggak pakai herbal? Yang safety lah, safety. Jangan ditak-atik gitu itunya. Udah nggak ya? Yes ya, yang ditak-atik. Sian Bu. Saya sih belum pernah denger ya herbal yang buat kanker prostat. Karena masih dalam penelitian ya, belum keluar. Karena penelitian obat herbal itu kan proyeksi jangka panjang gitu. Betul ya kalau terus masih kata Bu Hera masih belum tes di uji klinis. Iya. Alhamdulillah ya, jadi kita jadi agak sedikit paham, cerah ya, bahasa-bahasa medis, bahasa-bahasa edukasi ya, bahasa-bahasa akademis juga. Tapi yang paling penting untuk menghindari kanker prostatnya apa Bu Hera? Balik lagi ya, tadi viewers, kanker prostat memang banyak diidap oleh laki-laki yang di atas 40 ke atas lah ya, 40-50 tahun ke atas gitu kan. Tetapi bukan satu-satunya faktor resiko. Tadi ya, kalau misalnya keturunan juga bisa ya, keluarga masih usia ya. muda, tetapi ada riwayat keluarga, ya tolong hati-hati juga. Nah, meskipun dari data penelitian ya tadi, wah semakin sering ejakulasi, resiko kanker prostat menurun gitu kan. Belum tentu juga. Tapi kalau saya boleh bilang, sebaiknya deteksi dini dengan uji PSA aja. PSA. Ujinya lewat PSA. Pengobatnya biopsi. Oh, diagnosis. Oke. Iya. Terus ribet juga ya. Nah, tapi gini, kalau misalnya mudanya, ini titipan viewers nih, mudanya dia sering olahraga. Artinya kan di umur 50 itu masih terjaga ya kebugaran dan vitalitas tubuhnya. Itu pengaruh juga nggak sih? Apa nggak ngaruh juga? Lagi-lagi ya, selalu saya ingatkan bahwa yang namanya kanker, ingat nggak 70-80% itu kanker itu adalah sporadis. Sporadis, bisa dari random. Manapun. Bisa dari manapun. Bisa dari manapun. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari faktor resiko. Hindari faktor resiko. Terus mindset sehat. Betul. Faktor resiko sudah sangat banyak lah ya, kita juga bahas.
mulai dari rokok, kemudian polusi, Polusi, gitu kan, betul, yang betul, hal betul. seperti itu ya, gitu Ya kan. hidup sehat gimana sih layaknya hidup sehat? Betul. Stop merokok, makan yang bergizi, Mm-mm. sayuran, buah Iya. yang cukup, Dan tadi kalau serat misalnya, juga ya penting ya, serat Mm-mm. juga. Salah. Dan tadi ya kalau misalnya apa namanya, kita biasakan hidup sehat, olahraga segala macam, ya kalaupun ya siapa sih yang mau terkena kanker ya? Nggak ada, Tetapi kan insya Allah. karena random tadi ya sifatnya ya. Tiba-tiba kita terkena gitu. Ya insya Allah sih dengan sebelumnya membiasakan gaya hidup sehat, kondisi kita fit, ya, dan positif mindset juga itu penting banget. Nah itu bisa kalahkan kanker itu sih. Oke, Bu Hera, oke viewers, saya ketemu beberapa subscriber. Saya tanya udah nonton belum? Materinya berat tentang kanker, takut. Kita di sini bukan untuk menakuti, ya. Tiada niat lain selain lebih berbagi ilmu, ya nggak? Mencerahkan. Karena nggak ada jalan lain selain menghindari. Menghindari juga harus pakai ilmu. Kita bukan di jalan yang tinggal belok, kan? Sen kiri belok kanan, itu bukan menghindari, tabrakan. Jadi santai aja, tonton aja, semakin sering kita antara viewers dan kami berinteraksi, tanya di komen, insya Allah semakin jelas gimana cara penanggulangan, faktor risiko, benar nggak sih? Nah, jadi kita hanya bisa membantu sebatas itu, berbagi ilmu di sini, menuntaskan permasalahan daripada bertanya. Bertanya juga malu mau nanya kemana. Buka channel kami lihat, semoga bermanfaat viewers. Dan sekali lagi terima kasih Bu Hera penutupnya. Iya, oke viewers, tadi sudah beberapa ini saya sebutkan ya. Tips untuk yang khusus kanker prostat. Lagi-lagi nomor 1 itu adalah gaya hidup sehat, gitu kan? Kita usahakan gaya hidup sehat. Yang kedua adalah hindari faktor resiko. Terus yang ketiga adalah deteksi dini. Deteksi dini. Karena untuk deteksi dini ini untuk beberapa jenis kanker memang sudah ada panduannya. Jadi panduannya itu panduan internasional. Sudah ada panduan dan itu internasional. Internasional. Jadi selain yang tadi disebut Bu Hera juga kita harus mengenali nih. Misalnya ciri-ciri kanker apa, ya? Ciri-ciri kanker apa itu ciri-cirinya di badan seperti apa, sakitnya dan lain sebagainya. Terus kanker yang lain juga seperti itu. Jadi tidak bisa kita menilai hanya satu ciri nih, bisa juga salah gitu kan. Dan lebih baiknya itu juga melakukan tes ya. Betul. Karena kanker sendiri banyak banget jenisnya. Kanker yang tidak ada gejala apapun pada saat stadium awal. Termasuk kanker prostat gitu. Ketika stadium awal itu belum ada gejala apapun. Jadi usahakan saja viewers ketika sudah mencapai usia tertentu yang diharuskan untuk deteksi dini, lakukan. Nggak perlu takut. Jika kita paham ilmunya, paham caranya, memberanikan diri untuk tes dan lain sebagainya, insya Allah segalanya ada jalan. Insya Allah. Oke viewers, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih untuk supportnya, untuk like, subscribe, share, dan komen. Tentunya tanpa viewer kita bukan apa-apa. Ya, semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga, tetap sehat, tetap semangat. Ya, Bu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ruang Tamu. Every time I see